Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Aziz, NIM F1B019083. Saya dari kelompok 6 Praktikum Elektronika Digital. Video ini saya buat sebagai syarat respon ACC percobaan 3. Percobaan 3 ini berjudul tentang Digital to Analog Converter, yang mana memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari karakteristik dari digital to analog converter. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu komputer, kemudian yang kedua kabel jumper, yang ketiga unit train, interface, panel, S2 S04201 9S digital analog converter. Pada percobaan ini terdapat beberapa sub percobaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu karakteristik digital analog converter, stopped resistor. Kemudian yang kedua karakteristik digital analog converter, recording dynamic. Kemudian yang ketiga penggunaan digital analog converter. Kemudian DAC sendiri itu adalah perangkat atau rangkaian yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner yaitu 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang kontinu yaitu arus atau tegangan. Sinyal digital itu adalah sinyal yang berbentuk bit dan merupakan kombinasi dari 1 dan 0, atau di sini ada level tegangan tinggi, ada level tegangan rendah. Jadinya di sini DAC itu sendiri dengan kata lain yaitu mengubah bit menjadi sinyal analog dalam bentuk tegangan maupun arus. Kemudian di sini untuk analisa datanya, yang pertama yaitu digital analog converter, stopped resistor. Di sini diketahui untuk tegangan referensi yang digunakan yaitu minus 2,56 volt. Kemudian di sini untuk deltanya yaitu 10 milivol. Yang pertama di sini kita mencari P teori dengan persamaan P teori sama dengan minus P referensi minus tegangan referensi dikali Z dibagi Z max plus 1, sehingga jika dimasukkan nilainya akan didapatkan yaitu 0. Kemudian selisihnya juga begitu, P teori dikurangin P aktual, maka hasilnya itu 0. Kemudian dari data perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai inputan yang digunakan, maka semakin besar juga P teori dan P aktual yang didapatkan. Sedangkan untuk perbandingan antara P teori dengan P aktual tidak terlalu jauh karena selisih yang didapatkan kecil. Kemudian untuk analisa yang kedua yaitu karakteristik digital analog converter recording dynamic. Di sini diketahui tegangan referensi yang digunakan minus 7,68 dan delta yaitu 30 milivol. Kemudian di sini mencari P teori dengan persamaan P teori sama dengan minus tegangan referensi dikali Z dibagi Z max plus 1. Maka jika dimasukkan nilai pada persamaan ini didapatkan nilainya yaitu 0. Begitu juga dengan selisihnya yaitu P teori dikurangi P aktual yang didapatkan yaitu 0. Dari data perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai inputan yang diberikan, maka P aktual dan P teori yang didapatkan akan semakin besar juga. Kemudian untuk perbandingannya antara P aktual dengan P teori tidak begitu besar dikarenakan selisihnya yang tidak begitu jauh. Kemudian di sini yang ketiga untuk analisa data penggunaan digital analog converter, yang dimana pada gelombang ini bahwa gelombang yang berwarna merah merupakan input, sedangkan yang berwarna biru merupakan output. Jika semakin kecil nilai input yang diberi, maka output yang dihasilkan juga akan semakin mengecil. Jadinya di sini
output akan dipengaruhi oleh jumlah bit yang diberikan. Kemudian di sini dapat disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan bahwa yang pertama, besarnya tegangan yang diberikan akan mempengaruhi besarnya selisih antara pi aktual dengan pi teori. Kemudian yang kedua, besarnya tegangan referensi yang diberikan akan mempengaruhi besarnya pi aktual yang diperoleh. Yang dimana nanti jika semakin besar tegangan referensi yang diberikan, maka semakin besar pi aktual yang didapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu pada gelombang penggunaan digital analog converter didapatkan bahwa semakin besar nilai input maka output yang didapatkan juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Cukup sekian penjelasan saya untuk laporan percobaan 3 praktikum elektronika digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.